Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1961 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai ayat 23. 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai ayat 23. Di bawah perikop, orang Asyur mengancam Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, ia mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa-bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya.
Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Sanherib Raja Asyur menyerang kerajaan Yehuda, di mana kerajaan Yehuda rajanya adalah Hizkia. Asyur adalah kerajaan yang sangat kuat, tentaranya banyak, besar, kuat, dan membuat Asyur di atas angin menjadi kerajaan adikuasa di saat itu. Ini membuat tentara Yehuda ketika mereka terkepung, mereka mulai goyah, mulai gentar. Tapi disinilah melalui firman Tuhan ini kita belajar peran penting seorang pemimpin. Hari ini kita akan belajar dari Raja Hizkia. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini, bahwa posisi Yehuda tidaklah dalam keadaan yang baik, karena posisi Yehuda sedang terkepung oleh laskar atau tentara Asyur. Posisi mereka sangat-sangat terjepit. Tapi saudara, kita sudah baca firman Tuhan ini, Tuhan membalikan keadaan. Justru mereka yang terjepit itulah yang keluar menjadi pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Hizkia, bagaimana dia seorang Raja Yehuda yang posisinya sedang tidak baik karena sedang terkepung. Tapi kita melihat bahwa firman Tuhan ini mencatat bahwa Yehuda justru keluar menjadi pemenang. Bagaimana bagaimana caranya Raja Hizkia keluar menjadi pemenang? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kepemimpinan seorang Hizkia. Yang pertama saudara, seorang pemimpin harus punya strategi. Amin. Saudara dan saya sebagai seorang pemimpin harus punya strategi. Bagaimana bagaimana caranya menghadapi musuh, bagaimana caranya menghadapi lawan, bagaimana caranya menghadapi supaya kita tidak bangkrut, supaya kita tidak mengalami satu persoalan yang merugikan kita dan sebagainya. Kita harus punya strategi. Dalam pelayanan saudara ketika saudara melihat bahwa pelayanannya sepertinya jalan di tempat, saudara harus punya strategi bagaimana supaya kita memenangkan jiwa, supaya kursi-kursi yang kosong itu terisi. Ya, kita harus menginjil, kita harus mengkaryakan semua jemaat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan seterusnya. Itu bagian strategi. Di dalam dunia bisnis, saudara harus memperkuat sales, marketing, dan lain sebagainya, saudara. Itu bagian strategi. Ketika saudara dipercaya menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, saudara juga harus punya strategi. Bagaimana supaya program-program saudara itu terlaksana, itu bagian dari strategi.
sebagai seorang pemimpin kita harus punya strategi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itulah yang dimaksudkan ora et labora. Kita bukan hanya berdoa, tapi nggak ada tindakan. Saya percaya tindakan itu adalah strategi kita yang kita nyatakan, karyakan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau di dalam kehidupan kita punya strategi, kita betul-betul serahkan itu kepada Tuhan, maka itu akan Tuhan berkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus punya strategi. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin harus memotivasi orang yang dipimpinnya. Saudara perhatikan ayat 7, ayat 8 di sana dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Kalau dalam terjemahan yang lain, versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, di sana rakyat menjadi berani, saudara. Yang tadinya mereka melihat bahwa keadaan Yehuda sudah terkepung, mereka sudah mulai tawar hati, sudah mulai gentar, sudah mulai takut, saudara, ketika mereka mendengar kata-kata motivasi dari raja mereka yang tadinya sudah mulai mundur, sudah mulai gemetar. Wah, itu memberikan semangat yang baru lagi, saudara. Mereka jadi berani menghadapi Asyur yang tentaranya lebih unggul daripada mereka. Saudara, sebagai seorang pemimpin kita harus memotivasi orang yang kita pimpin. Supaya apa? Supaya mereka kuat menghadapi tantangan yang berat apapun yang ada di depan mereka. Mereka mampu, mereka kuat, karena kita ada di belakang mereka memotivasi mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus memotivasi orang yang dia pimpin, supaya orang yang dia pimpin itu menjadi kuat, menjadi berani, tidak takut. Saudara, Raja Hizkia memberikan satu pemahaman kepada mereka, bahwa yang menyertai mereka adalah manusia, tetapi yang menyertai Yehuda adalah Tuhan. Yang mereka lihat itu mungkin itu banyak, luar biasa, tapi Hizkia mau katakan, yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kata-kata motivasi dari seorang pemimpin, sehingga orang-orang yang dia pimpin yang tadinya sudah mulai gemetar, jadi berani lagi, saudara. Saudara, sebagai seorang pemimpin, jangan mematahkan semangat orang-orang yang saudara pimpin. Beri mereka juga reward. Beri mereka juga satu penghargaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika orang-orang yang kita pimpin itu, kita motivasi mereka, haleluya, pasti akan terjadi terobosan besar, baik itu di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat 9 sampai ayat 15, ini terjadi perang syaraf, saudara, di mana Sanherib mengutus utusannya dan mereka berteriak-berteriak, saudara, memberitakan pesan dari Raja Sanherib supaya orang-orang Yehuda itu gemetar mendengar pesan yang disampaikan oleh utusan-utusan Sanherib. Saya melihat di sini, kalau seandainya Hizkia tidak terlebih dahulu memotivasi tentaranya, rakyatnya, pasti hancur, saudara. Kalau rakyat dan tentara Yehuda lebih dahulu mendengar teror yang disampaikan utusan-utusan Sanherib, saudara, saya percaya, saudara, kalau teror ini yang mereka dengar duluan daripada motivasi dari Hizkia, pasti mereka akan lemah, mereka akan mundur, mereka akan menyerah. Tapi saudara lihat,
Bagaimana seorang Hizkia, dia memotivasi langsung, dia turun di lapangan memberikan semangat kepada prajurit-prajuritnya, kepada rakyat-rakyatnya untuk tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di luar sana begitu kuat lawan kita, menebar ancaman, teror, dan lain sebagainya, saudara. Saudara sebagai seorang pemimpin harus memotivasi orang yang saudara pimpin untuk tidak takut menghadapi tekanan, tantangan, teror dari lawan kita. Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Sebab yang menyertai kita umat Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seekor kambing, dia memimpin ratusan kambing, tapi dia semangatnya seperti singa, saudara. Ratusan kambing itu akan seperti singa. Kalau ada seekor singa memimpin 100 ekor singa, tetapi caranya seperti kambing, saudara, 100 ekor singa itu akan menjadi seperti kambing. Saudara, lihat, menang atau kalahnya kita dan orang-orang yang kita pimpin itu tergantung siapa pemimpinnya. Walaupun dia tadi kambing, tapi kalau dia mental seperti singa, dia memimpin seperti singa, yang dia pimpin kambing-kambing itu akan menjadi seperti singa. Tapi jangan sampai kebalik, saudara. Saudara yang tadinya singa, tapi pemimpinnya seperti kambing, singa-singa itu akan menjadi seperti kambing. Saudara, menang kalah saudara dalam pertempuran dan orang-orang yang saudara pimpin tergantung dari seorang pemimpin. Menang atau kalah tergantung seorang pemimpin. Kalau dia suka memotivasi orang-orang yang dia pimpin, sehingga mereka yang tadinya gentar menjadi berani, oh itu luar biasa, saudara. Siapapun, berapa banyak pun musuh yang ada di depan mereka, mereka akan keluar menjadi pemenang. Karena mereka melihat pemimpin mereka turun tangan langsung, memberikan motivasi, penguatan bagi orang-orang yang dia pimpin. Sehingga mereka mentalnya bagus, mereka berani, sehingga mereka keluar menjadi pemenang. Amin, haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai seorang pemimpin haruslah seorang yang takut akan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan di ayat 20 di sana. Firman Tuhan berkata, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa seorang pemimpin, mereka juga harus seorang pemimpin rohani. Mereka dipercaya menjadi pemimpin bukan hanya memimpin orang-orang itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, untuk mengembangkan usaha bisnis saudara, tapi saudara juga bertanggung jawab untuk iman mereka. Saudara juga harus memimpin mereka supaya mereka kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang dilakukan Hizkia. Hizkia berdoa, mencari Tuhan. Dia bersama dengan Yesaya bin Amos. Mereka berdoa, berseru kepada surga. Dan di ayat 23, Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, yang akhirnya akan keluar menjadi pemenang adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup takut akan Tuhan, saudara, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Saudara, bagian kita berdoa. Bagian Tuhan, Tuhan melakukan peperangan
menggantikan posisi kita. Tuhan berperang ganti saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Asyur yang hebat, yang kuat, kalah telak dan dipermalukan. Raja Asyur yang tadinya sombongnya luar biasa, dipermalukan. Dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Saudara, kalau kita belajar tentang seorang kesatria sejati itu dia lebih membanggakan kalau dia mati di arena perang. Tapi saudara lihat, Asyur bukan di arena perang. Dia justru dibunuh bukan musuhnya, tetapi anaknya sendiri. Artinya betul-betul dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin, saudara kalau sudah belajar dari Hizkia ini, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kita belajar dari seorang Hizkia. Yang pertama, seorang pemimpin harus punya strategi. Yang kedua, saudara sebagai seorang pemimpin harus memotivasi orang yang kita pimpin, supaya mereka kuat, berani, semangat. Amin. Dan yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, seorang pemimpin harus hidup takut akan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 23 jangan lupa, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Kalau saudara sudah ditolong Tuhan, Tuhan sudah memberi saudara kemenangan demi kemenangan, bagian saudara sekarang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka yang sakit. Sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa lagi tanggal 12 bulan Desember nanti kita akan merayakan hari ke-2000. Saudara, saya tahu ini momen dekat-dekat Natal, saudara. Tapi saya mau berbuat sesuatu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati Tuhan melalui pelayanan ini, dan saudara mau bersama-sama dengan saya menjadi berkat, mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada sesuatu yang kita akan perbuat di hari ke-2000. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, supaya tetap eksis, memberitakan kabar baik, sehingga makin banyak orang diselamatkan oleh pelayanan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.